Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah Batrah Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki umur 950 tahun. 800 tahun beliau berdakwah, namun memiliki pengikut tidak lebih dari 80 orang. Yang dihadapi adalah umat yang susah diatur. Kalau diceramahi, umat ini menutup telinganya untuk tidak mendengarkan. Nabi Nuh di puncak kesabarannya bermunajat. Ini bisa kita baca pada surat Nuh, yaitu pada ayat ke-5, 6, dan 7. Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Dia Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yajidahum du'ai idda firara. Tetapi suruhanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru kepada mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutup bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Allah lalu memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Perjuangan itu suatu proses. Ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa hilang. Pembuatan kapal itu membuat umat yang tidak setuju dengan Nabi Nuh mengatakan, Nuh semakin gila, membuat kapal mau kemana di tengah gurun seperti ini. Pembuatan kapal itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam surat Hud ayat ke-37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tu'atibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ibnu Abbas mengatakan panjang bahtera itu panjangnya itu 1000 siku. Kalau kita jadikan meter itu 450 meter. Lebarnya 600 siku atau 270 meter, dan tingginya 300 siku atau sama dengan 135 meter. Bahtera itu dibangun selama 40 tahun. Lalu Nabi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nabi Nuh membuat bahtera itu dengan bantuan umat yang mengikuti Nabi Nuh dan 3 orang anak laki-lakinya, yaitu Yafid, Sam, dan Ham. Adapun yang tertua adalah Kan'an. Kan'an sendiri tidak mengikuti ayahnya. Tatkala sudah selesai kapal itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk naik ke kapal beserta dengan binatang sepasang-sepasang. Suatu hari, kapal Nabi Nuh didatangi oleh ular dan kalajengking. Mereka berharap untuk diangkut ke dalam kapal bahtera Nabi Nuh. Namun, keduanya ditolak oleh Nabi Nuh. Aku tidak akan mengangkut kalian, karena kalian berdua merupakan penyebab malapetaka dan azab. Lalu, ular dan kalajengking berkata, wahai Nabi Nuh, angkutlah kami berdua, maka kami akan tunduk kepadamu. Tidak ada seorang pun yang akan celaka
bila ia mengingatmu. Maka apabila takut kepada kami, maka katakanlah, barang siapa yang ketika bepergian membaca Sallallahu ala Nuhin wa ala Nuhis salam, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Nuh dan keselamatan atas Nabi Nuh, maka ia tidak akan disengat kalajengking malam itu. Ini dinukil dari tafsir Qurtubi. Setelah selesai, semua binatang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Gerimis mulai turun, semakin besar, dan deras hujan yang terjadi. 7 hari sebelum air bah datang, ketika Nabi Nuh berusia 600 tahun, berfirmanlah Allah kepada Nabi Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Yang kujadikan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra yang dahsyat, dan terbukalah tingkat-tingkat langit. Permukaan air terus meningkat selama 110 hari, sehingga berkuasa seluruhnya selama 150 hari. Artinya bumi tenggelam. Lalu Nabi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Allah padanya. Binatang-binatang yang tidak haram itu menjadi makanan bagi Nuh dan keluarganya. Masuklah Nabi Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi. Ketika kapal Nabi Nuh masih berada di atas air, ketika banjir besar, kapal masih berlayar di atas air tanpa mengetahui kemana arah untuk dituju. Karena tujuan semata hanya untuk menyelamatkan diri dari bencana air banjir tersebut. Malangnya, segala kotoran yang dibuang oleh para binatang membuat keadaan di kapal menjadi tambah bermasalah, sehingga banyak menimbulkan penyakit bagi anak kapal yang tinggal di dalamnya. Nabi Nuh hanya bisa melihat dan diam dan menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh lalu bermohon agar dibukakan jalan keluar dari permasalahan ini. Maka malaikat Jibril menemui Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk mengusap dahi seekor gajah. Setelah arahan itu disampaikan, maka Nabi Nuh mengusap dahi seekor gajah yang ada di depannya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah sepasang babi dari belalai gajah yang diusapnya. Semua anak kapal yang menyaksikan tampak keheranan dengan peristiwa ajaib tersebut. Maka babilah yang akan menyapu bersih seluruh kotoran yang ada di kapal tersebut. Karena demikian itu adalah makanannya. Tampak Nabi Nuh lega, masalah yang dihadapinya selesai. Malangnya, iblis telah menyusup di dalam kapal bahtera yang dihuni oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Lantas, iblis membuat onar di dalam kapal. Dia mengusapkan bagian belakang tubuh babi tersebut. Lalu muncullah dari hidung babi tersebut sepasang tikus. Tikus tersebut menggigit-gigit papan dan barang-barang yang ada di dalam kapal. Dari mana sebab datangnya semua ini, sehingga semua barang-barang yang ada di kapal habis dan rusak? Ucap Nabi Nuh keheranan. Maka Jibril mendatangi beliau dan memberitahukannya bahwa yang melakukan ini semua adalah akibat iblis. Lantas malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Nuh agar mengusap bagian belakang tubuh harimau.
Maka Nabi Nuh mengusap bagian belakang tubuh harimau. Ketika Nabi Nuh mengusapnya, maka keluarlah sepasang kucing. Maka Nabi Nuh memerintahkan kucing untuk memusnahkan tikus. Sejak saat peristiwa itu, terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus. Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal untuk tidak bersetubuh. Dikhawatirkan akan menambah beban bahtera Nabi Nuh. Semua mengikuti perintah Nabi Nuh kecuali anjing. Anjing melakukan setubuh dengan anjing betina. Perbuatan itu dilaporkan oleh kucing kepada Nabi Nuh. Anjing mendapatkan teguran dari Nabi Nuh. Namun, anjing tetap melakukan persetubuhan. Lagi-lagi, peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi Nuh oleh kucing. Lalu Nabi Nuh mengutuk keduanya dengan aib. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan antara anjing dan kucing. Dan jika anjing melakukan jima, maka akan selalu terjadi keributan. Mengenai lama masa banjir di bumi ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat banjir itu menggenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama berpendapat bahwa banjir itu menggenangi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Air mulai surut dari muka bumi dan terus berkurang. Terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Arafat. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh menepi di pegunungan Arafat. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut berpuasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hewan semua juga ikut melaksanakan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.